Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Donan. Kami dari kelompok strategi lokasi ingin mempresentasikan teori mengenai strategi lokasi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Firstandi Edgar Dava dengan NIM 2019-1045-49, Milian Wijaya dengan NIM 2019-1045-14, Muhammad Akbar dengan NIM 2019-1046-68, Reza Aditya dengan NIM 2019-1046-59. Selanjutnya, strategi lokasi adalah sebuah pengambilan keputusan yang paling penting yang dibuat dalam suatu perusahaan, di mana perusahaan harus menempatkan usaha atau operasi mereka. Lokasi yang strategis dipengaruhi oleh penempatan wilayah operasi produksi sebuah perusahaan yang dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Pentingnya strategi lokasi. Lokasi yang strategis dapat mempengaruhi resiko dan keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan secara keseluruhan. Lokasi dan biaya. Lokasi sangat mempengaruhi biaya dan pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan. Lokasi memiliki suatu kekuatan untuk membuat atau menghancurkan strategi bisnis perusahaan. Lokasi dan inovasi. Ada 4 sifat yang mempengaruhi inovasi dan daya saing, antara lain sebagai berikut. 1. Adanya input berkualitas tinggi dan khusus, seperti kemampuan ilmiah dan teknik. 2. Lingkungan yang kondusif bagi investasi dan persaingan lokal yang kuat. 3. Tekanan dan wawasan yang didapat dari pasar lokal yang berpengalaman. 4. Adanya industri lokal yang berhubungan dan mendukung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan lokasi. Keputusan lokasi adalah suatu hal yang sangat penting untuk keputusan jangka panjang. Konsep dan teknik untuk mengatasi permasalahan ini sangat berpengaruh untuk biaya tetap dan variabel. Keputusan lokasi yang perlu diperhatikan oleh sebuah perusahaan yaitu keputusan jangka panjang dan keputusan yang jarang dibuat. Maksud dari kedua keputusan ini adalah ketika sudah memutuskan sebuah lokasi untuk pindah lokasi atau untuk menambah lokasi baru, biasanya bukan dalam waktu yang dekat, melainkan dalam waktu yang panjang. Kemudian keputusan sangat mempengaruhi biaya tetap dan variabel. Dan yang terakhir, setelah berkomitmen pada suatu lokasi, banyak masalah sumber daya dan biaya sulit untuk diubah. Keputusan lokasi berdasarkan keputusan negara. Ada beberapa faktor penentu keberhasilan yang terkait dengan keputusan lokasi ini. Yang pertama adalah resiko politik, aturan pemerintah, sikap, dan insentif. Jadi sebelum memilih lokasi di negara tersebut, kita harus melihat resiko politiknya dulu dan juga aturan-aturan pemerintah yang ada di negara tersebut. Kemudian budaya dan masalah ekonominya. Ketiga, lokasi pasar. Keempat, ada ketersediaan tenaga kerja, sikap, produktivitas, dan biaya. Dan kelima, ketersediaan perbekalan komunikasi dan energi. Dan yang terakhir, nilai tukar dan resiko mata uang. Kemudian, keputusan lokasi berdasarkan keputusan wilayah. Faktor-faktor penentu keberhasilannya adalah yang pertama, keinginan perusahaan. Kedua, daya tarik daerah, termasuk infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Ketiga, ketersediaan tenaga kerja, biaya, sikap terhadap serikat pekerja. Keempat, ada biaya dan ketersediaan utilitas. Kelima, ada peraturan lingkungan. Keenam, ada fiskal, kedekatan dengan bahan baku dan pelanggan. Dan yang terakhir, biaya tanah dan konstruksi. Kemudian yang terakhir, keputusan lokasi berdasarkan keputusan lokal. Faktor-faktor penentu keberhasilan ini ada ukuran dan biaya lokasi. Kedua, ada infrastruktur transportasi seperti transportasi udara, kereta api, jalan raya, dan transportasi air. Dan ketiga, ada batasan zona. Keempat, kedekatan layanan atau persediaan yang dibutuhkan. Kelima, isu-isu lingkungan. Dan yang terakhir, kepadatan penduduk dan demografi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan strategi lokasi. Yang pertama ada ekonomi pasar, yang kedua ada komunikasi internasional yang lebih baik, yang ketiga perjalanan dan pengiriman yang lebih cepat dan dapat diandalkan. Maksudnya adalah pengiriman dari perusahaan tersebut bisa lebih cepat diantarkan atau diakses lebih cepat ke konsumen. Kemudian kemudahan perpindahan arus modal antar negara, dan yang terakhir diferensiasi tenaga kerja yang tinggi. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan lokasi, yang pertama ada tenaga kerja. Suatu perusahaan yang telah menentukan daerah operasional perusahaan mungkin akan tertarik dengan suatu daerah yang memiliki tingkat upah tenaga kerja yang rendah. Jadi perusahaan sangat senang sekali bila upah tenaga kerja di daerah tersebut itu memiliki upah yang sangat rendah. Jadi sebuah perusahaan untuk mengetahui biaya per unit produksi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, mereka hitung dengan cara biaya per unit sama dengan biaya tenaga kerja per hari dibagi produktivitas unit per hari. Contohnya di negara A mempunyai biaya tenaga kerja per harinya sebesar $70. Kita bagi dengan produktivitas unit per hari yaitu 60 unit. Jadi $70 dibagi 60 unit itu bisa menghasilkan $1,17 per 1 unit. Kemudian contoh kedua di negara B mempunyai biaya tenaga kerja per hari yaitu $25. Kemudian produktivitas unit per hari sebesar 30 unit. Jadi kita bisa mengetahui negara B menghasilkan per unit itu sebesar $1,25. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan lokasi yaitu biaya. Suatu perusahaan akan memperhitungkan seberapa besar biaya yang perlu dikeluarkan jika berpindah ke lokasi baru atau membuka cabang dan tetap menetap di lokasi yang saat ini mereka tempati. Tentunya faktor biaya menjadi faktor utama yang mendorong perusahaan memutuskan untuk berpindah jika faktor pendorong lainnya mendorong perusahaan untuk berpindah lokasi. Tetapi biaya yang memiliki belum mencukupi, maka perpindahan tersebut tidak dapat mereka lakukan atau perlu menunggu biaya terkumpul. Dalam ilmu manajemen, biaya terbagi menjadi dua jenis, yaitu biaya berwujud, yaitu biaya yang dapat perusahaan lihat secara kasat mata atau teridentifikasi secara mudah seperti upah karyawan, biaya material, pajak tempat, hingga biaya penyusutan. Kemudian biaya tidak terwujud, yaitu biaya yang berhubungan dengan kualitas dan fasilitas seperti mudahnya transportasi, respon masyarakat, kualitas calon pekerja, dan cuaca. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan lokasi yang ketiga adalah resiko nilai tukar mata uang. Nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat membuat perusahaan untuk mengurangi atau menghilangkan penghematan yang dilakukan oleh perusahaan. Resiko nilai tukar adalah di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur perusahaan yang terpengaruh resiko suku bunga terutama terkait dengan pinjaman bank. Untuk mengelola resiko nilai tukar mata uang asing, perusahaan melakukan konversi uang mata uang asing ke rupiah. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan lokasi, resiko politik, nilai, dan budaya. Setiap daerah akan memiliki kebijakan yang berbeda-beda berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Sebagai contoh, jika kita membangun perusahaan di kota Jakarta, kita akan mendapatkan keringanan biaya pajak. Jika kita membangun perusahaan di kota Surabaya, kita akan mendapatkan keringanan biaya listrik serta biaya pembangunan. Kemudian, sikap pekerja mungkin akan berbeda dari negara satu dengan negara lainnya maupun daerah yang satu dengan daerah lainnya. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan lokasi. Faktor lingkungan berhubungan erat dengan kedekatan terhadap pasar, iklim, dan sikap masyarakat terhadap bisnis. Suatu bisnis harus bisa melihat bagaimana tanggapan atau respon masyarakat sekitar. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan lokasi.
Perusahaan garmen yang terletak di Jakarta Utara mengimpor kain dari luar negeri melalui pelabuhan Tanjung Priok. Dalam proses pemindahan barang tersebut tidak akan memerlukan biaya yang terlalu mahal, mengingat jarak antara pabrik dengan pelabuhan Tanjung Priok yang begitu dekat. Faktor pesaing. Semakin banyak pesaing pada suatu bisnis, maka target pasar akan mudah terpecah. Tahapan penentuan lokasi. Untuk mendapatkan lokasi yang tepat, diperlukan beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut. Perusahaan harus menentukan daerah mana yang paling tepat untuk mendirikan operasional bisnis perusahaan. Beberapa alternatif pemilihan lokasi di bisnis perusahaan antara lain sebagai berikut. Kota besar, banyak pekerja yang terampil dalam jumlah besar, tetapi upah yang dibayarkan cukup mahal. Proses produksi bergantung pada fasilitas yang dimiliki, sarana transportasi dan komunikasi yang memadai, serta ekspansi yang sulit dilakukan. Pinggiran kota berdampak baik pada lokasi kota maupun desa, tenaga kerja yang cukup banyak, dan lokasi pabrik yang tidak terlalu jauh dari pasar kota. Luar kota. Lokasi yang luas memengaruhi perusahaan ke depannya dalam tingkat ekspansi. Tenaga kerja yang murah tetapi kurang memiliki skill, serta produk yang dihasilkan berisiko tinggi. Metode pemeringkatan faktor. Location Factor Rating atau metode pemeringkatan faktor merupakan metode strategi lokasi yang menekankan tujuan untuk proses identifikasi biaya yang sulit dievakuasi. Metode pemeringkatan faktor. Metode pemeringkatan faktor atau bisa disebut juga Location Factor Rating merupakan metode strategi lokasi yang menekan tujuan untuk proses identifikasi biaya yang sulit untuk dievaluasi. Metode ini juga digunakan untuk melakukan evaluasi dalam perbandingan pada berbagai alternatif lokasi. Metode pemeringkatan faktor sering digunakan karena mencakup variasi faktor yang sangat luas, mulai dari pendidikan, rekreasi, sampai keahlian tenaga kerja. Lalu, prosedur pada metode pemeringkatan faktor. Yang pertama, memberikan bobot pada faktor yang perlu pertimbangan dalam pemilihan lokasi. Kedua, mengalihkan bobot faktor yang perlu pertimbangan dengan penilaian dalam lokasi yang dipilih. Dan terakhir, memilih bobot yang paling tinggi, kemudian ditentukan sebagai pemilihan lokasi. Berikut, kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam metode pemeringkatan faktor. Ada 7 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, membuat daftar faktor yang berhubungan, yang sering disebut juga dengan faktor kunci sukses atau critical success factor. Kedua, membuat pembobotan untuk setiap faktor yang perlu ditetapkan pada langkah pertama, yang besar kecilnya tergantung signifikannya bagi perusahaan. Ketiga, membuat skala penilaian untuk setiap faktor, contoh 1-10 atau 1-100. Keempat, tetapkan beberapa alternatif lokasi yang dinominasikan. Kelima, memberi penilaian untuk setiap alternatif lokasi pada setiap faktor dengan menggunakan skala penilaian pada langkah ketiga. Keenam, tiap faktor dengan mengelolakan bobot untuk tiap faktor dengan penilaian dan jumlahkan hasilnya. Dan terakhir, memberikan rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimal sesuai hasil yang didapatkan pada langkah yang keenam. Lalu, metode yang kedua adalah metode analisis titik impas lokasi, atau bisa disebut juga Location Break-Even Analysis. Location Break-Even Analysis merupakan jumlah unit yang terdapat dari total pendapatan sama dengan total biaya. Untuk jumlah di bawah titik impas, total biaya pasti melebihi total pendapatan. Begitu juga sebaliknya. Apabila jumlah di atas titik impas, maka total pendapatan melebihi total biaya. Analisis titik impas lokasi dapat dilakukan secara matematik atau secara grafik. Pendekatan grafiknya mempunyai keuntungan dengan memberikan kisaran jumlah di setiap lokasi yang dipilih. Lalu, tahapan dalam analisis titik impas. Yang pertama, menentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Kedua,
Plot biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada garis vertikal dan volume produksi tahunan pada garis horizontal pada grafik. Dan terakhir, memilih lokasi dengan biaya total terendah untuk setiap volume produksi yang diinginkan. Lalu metode yang terakhir adalah metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi adalah metode yang mencari lokasi di pertengahan dari beberapa alternatif pilihan lokasi. Tujuan dari metode ini untuk memperoleh jarak yang efisien dari segi biaya perpindahan barang atau jasa pada lokasi yang tersedia. Langkah pertama dalam metode sentra gravitasi adalah untuk menempatkan lokasi pada sistem koordinat. Metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang akan dikirim ke pasar, dan biaya pengangkutan. Lalu di sini kalian bisa melihat untuk mencari koordinat X dan Y bisa menggunakan rumus ini, di mana DIX itu merupakan koordinat X lokasi Y, lalu DIY koordinat Y dengan lokasi Y, dan QI jumlah barang yang dipindahkan ke maksudnya dipindahkan ke atau dari lokasi I. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh perhitungan dari metode-metode yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama itu ada metode pemeriksaan faktor. Berikut ini saya akan menampilkan data penelitian telah dilakukan terhadap dua daerah dengan menggunakan metode pemeriksaan faktor. Nah, faktor-faktornya itu ada pasar dengan total persenannya 10%, bahan baku 15%, air 30%, listrik 15%, tenaga kerja 15%, perluasan 10%, dan prasarana umum 5%. Setiap daerah A dan B itu mempunyai bobot nilai masing-masing. Nah, dari sini kita akan mencari nilai dari setiap daerah. Untuk mencari nilai setiap daerah itu, setiap faktor dari setiap daerah A dan B, kita bisa menggunakan rumus nilai sama dengan bobot dikali jumlah persenan. Jadi, misalnya faktor pertama itu pasar, kita mencari nilai dari daerah A itu 10% dikali 50, jadi dapatnya nilai 5. Lalu bahan baku di daerah A itu untuk cari nilainya 15% dikali 45, 6,75%, air 30% dikali 100 ya sama dengan nilai 30, dan seterusnya. Begitu pula dengan daerah B, sama saja 10% dikali 75, 7,5, 15% dikali 35, 5,25, dan 30% dikali 90 sama dengan 27, dan seterusnya. Nah, dari itu kita totalkan setiap nilai dari daerah A dan nilai B. Jadi dari situ ketemu nilai daerah A itu 87,75% dan daerah B nilainya 76%, 76 maksudnya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan nih dari hasil ini. Kalau dapat ketahui, daerah A memiliki total nilai 87,75%, maksudnya 87,75, yang memiliki nilai lebih besar dari daerah B dengan nilai 76, dan itu daerah A menjadi lokasi yang tepat untuk memenuhi persyaratan pembangunan operasional daerah A dibandingkan daerah B. Contoh perhitungan yang kedua itu dari metode titik impas. Bisa diketahui dari slide ini, untuk biaya expected volumenya itu ada 1.500 unit dan selling price-nya ada 500. Nah, di sini ada tabel lokasi, biaya tetap dan biaya variabel per unit. Pertama itu dari Jakarta, biaya tetapnya itu 50.000 dan biaya variabel per unitnya itu 85. Bandung ada 90.000 biaya tetapnya dan biaya variabelnya adalah 65. Dan terakhir Surabaya, biaya tetapnya 120 dan biaya variabelnya 70. Nah, untuk itu kita pertama cari nilai total cost dulu. Nah, untuk cari nilai total cost itu bisa menggunakan rumus biaya tetap
ditambah biaya variabel dikali volume. Nah, jadi dari setiap itu kita cari tuh nilai total cost dari setiap lokasi. Yang pertama itu dari Jakarta, biaya tetapnya itu 50.000, lalu ditambah biaya variabelnya 85, lalu dikali volumenya 1.500 unit. Jadi hasil total costnya itu sama dengan 177.500. Kedua ada Bandung, biaya tetapnya 90.000 ditambah 65, lalu dikali 1.500 unit sama dengan 187.500. Terakhir Surabaya, 120.000 ditambah 70 dikali 1.500 unit sama dengan 225.000. Nah, habis itu lalu kita cari nilai X. Nah, nilai X itu dari pertama itu 85X ditambah 50.000 lalu sama dengan 65X ditambah 90.000. Nah, untuk itu pertama kita pindahin dulu 65 dikurang sama 45, jadi 20X dipindahkan ke sebelah kiri, lalu sama dengan 90.000 pindahkan sebelah kiri dikurang sama 50.000. Jadi masing-masing X sama dengan 40.000 per 20. Jadi X yang pertama adalah 2.000. Lalu kita cari X kedua. Itu sama dengan 65X ditambah 90.000 sama dengan 70X ditambah 120.000. Nah, 70X seperti yang tadi dipindahkan ke sebelah kiri, jadi dikurang sama dengan 5X, lalu 120 juga pindahkan sebelah kiri, lalu jadinya 30X. Jadi sama dengan X sama dengan 30 per 5 sama dengan X kedua itu 6.000. Setelah itu kita langsung buat grafiknya. Dari sini, dari grafik tersebut kita bisa dapat kesimpulan nih bahwa volume 0 sampai dengan 2000 lebih baik melakukan produksi di daerah Jakarta. Volume 2000 sampai 6000 lebih baik melakukan produksi di daerah Bandung, dan volume 6000 sampai seterusnya lebih baik melakukan produksi di Surabaya. Lalu contoh perhitungan terakhir itu metode pusat gravitasi. Nah, bisa kalian lihat ada data tabel dari perusahaan ABCD memiliki 4 cabang toko dan akan menentukan lokasi gudang distributornya dengan data sebagai berikut. Lokasi tokonya itu ada 4, Jakarta, Surabaya, Kalimantan, dan Bandung. Lalu jumlah barang yang dikirimkan masing-masing ada 4.000, 7.000, 5.000, dan 6.000. Lalu koordinat X-nya ada 15, dan 15, 59, 40, dan 65. Dan koordinat Y 90, 120, 110, dan 130. Nah, kita pertama cari koordinat X dulu. Pertama kita cari dulu nih koordinat untuk titik tengahnya. Untuk koordinat titik tengah itu kita cari yang X pertama itu masukin dengan rumus tadi. Kita masukin dulu 15 dikali sama 4.000, lalu ditambah 59 dikali 7.000, ditambah 40 kali 5.000, ditambah 65 kali 6.000 per total dari jumlah barang yang akan dikirim, yaitu 22.000. Jadi koordinat titik X untuk titik tengah itu adalah 48,3. Lalu koordinat Y titik tengah itu 90 kali 4.000 ditambah 120 kali 7.000 ditambah 110 kali 5.000 ditambah 130 kali 6.000 per total jumlah barang yang dikirim 22.000. Jadi koordinat titik Y untuk titik tengah itu sama dengan 115. Nah, di sini ada tabel pusat gravitasi. Dari Jakarta itu titiknya itu ada 15,90, lalu Kalimantan 40,10, titik tengahnya ada 48,3, 1,115, Surabaya 59,120, dan Bandung ada di koordinat 65,130. Nah, dari data pusat gravitasi itu kita tahu nih
bahwa untuk perusahaan ABCD itu dalam menentukan lokasi gudangnya itu yang lebih bagus itu ada di titik tengah ini, yaitu 48,3,115.